Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh dan para tokoh masyarakat, terkhusus guru kita dan orang tua kita yang tidak asing lagi, yaitu kaum rahim beserta jamaah dan jajarannya, akhinal mahbub, saudara Iqbal beserta jamaahnya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis. Walaupun suasananya hujan, tapi hujan tidak menghalangi mahabbah kita kepada Rasulullah, tidak menghalangi rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan turunnya hujan ini menjadi rahmat, menjadi doa, menjadi keberkahan untuk kita dan masyarakat di kampung ini, insya Allah. Bahwa malam ini diselenggarakan pengajian dalam rangka menyambut datangnya bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa di sini, di tempat ini sebelum Maulid sudah disambut datangnya Maulid? Tandanya Maulid adalah rahmat dan keberkahan dengan kita. Kalau kita sudah tidak mengenal lahirnya Nabi Muhammad, kita tidak akan tahu siapa Rasulullah. Kita tidak akan tahu siapa Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammadlah yang membentuk kita menjadi manusia yang beriman, manusia yang berakhlak, manusia yang beradab, yang nanti di padang mahsyar kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an khairin nas. Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Ini menurut Nabi, bukan menurut kita. Orang yang terbaik di hadapan Allah, bukan terbaik di hadapan manusia biasa, di hadapan Allah. Kalau sudah di hadapan Allah terbaik, tidak ada pangkat dan kedudukan di dunia ini yang lebih baik daripada orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nabi SAW, atqahum lirabb, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita kenal takwa kepada Allah tanpa Nabi Muhammad SAW? Apa itu takwa? Takwa bukan ucapan, takwa bukan tulisan. Kalau kita memperingati Maulid, tingkatkan iman dan takwa. Kita memperingati Isra wal Mi'raj, tingkatkan iman dan takwa. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, tingkatkan iman dan takwa. Sampai detik ini kita nggak tahu apa makna dan kedudukan daripada takwa kepada Allah. Siapa orang yang sebut bertakwa kepada Allah? Yang pertama, al-khawfu minal jalil, orang yang paling takut kepada Allah. Kalau ada di dalam hati kita perasaan takut kepada selain daripada Allah, berarti belum ada ketakwaan kepada Allah. Kenapa Pak? Selain daripada Allah tidak punya kedudukan apa-apa. Biar presiden kuasa, biar jenderal kuasa, biar orang punya senjata ampuh, tetapi yang menentukan senjata itu berfungsi adalah Allah. Biar kita ditembak, diberondong, kalau kata Allah panjang umur 100 tahun, 200 tahun, panjang umur kita. Kenapa? Karena yang menentukan semua ketentuan itu adalah Allah. Makanya al-khawfu minal jalil inilah yang disebut sebagai pakaiannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah bukan cuma lagi sendiri, bukan karena kita ada di masjid, bukan karena kita di majlis taklim. Di mana saja kita memiliki rasa takut kepada Allah, insya Allah kita aman. Kenapa kita mesti takut sepenuhnya kepada Allah? Allah punya surga,
Allah punya neraka, Allah yang menerima, Allah yang menolak amal ibadah kita, Allah yang ngasih makan kita, Allah yang hidupin kita, Allah yang ngamanin kita. Siapapun penguasanya tidak akan mampu membuat negara ini aman kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa? Wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa selalu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran wal hadith, atau Al-Quran was sunnah. Kalau kita mengaku beriman, bertakwa kepada Allah, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak cocok daripada Al-Quran dan hadis. Al-Quran begitu dalamnya, Al-Quran begitu luasnya, akan bisa kita jalani, akan bisa kita pijak keluasan daripada Al-Quran lewat hadisnya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya Nabi Muhammad bisa besar, bisa kita pahami lewat ucapan para ulama. Makanya dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, kita wajib beriman kepada Al-Quran dan hadis, berpegang dengan ijma' qiyas ulama. Bagaimanapun pinternya kita, hafalnya kita terhadap Al-Quran, tetap kita tidak bisa meninggalkan ulama ahli Quran. Kita tidak bisa menafsirkan Quran dengan otak sendiri, nggak bisa menafsirkan Quran dengan pikiran sendiri tanpa berpedoman kepada ulama. Kalau kita menafsirkan Quran tanpa berpedoman dari ulama, bukan menjadi kita orang beriman dan bertakwa, malah kita jadi kufur. Naudzubillah. Banyak sekarang saudara-saudara, banyak menafsirkan Quran pakai otaknya sendiri, sehingga Nabi menyatakan dalam hadisnya 15 abad yang lalu, man fasaral Qur'ana bi ru'ihi au bi aqli falyatabawa maq'adahu finnar. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya atau dengan pikirannya tanpa berpegang dengan Nabi, tanpa berpegang dengan ulama-ulama salaf, maka carilah tempat atau kapling di dalam neraka jahanam. Maka oleh karena itu, Nabi juga pernah mengingatkan kepada kita, berapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tidak memberi pahala kepada kita, malah memberi laknat kepada kita. Karena Nabi pada waktu itu bingung mikirin orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah semakin kurang ajar. Ada anak memperkosa ibunya sendiri, ada orang kaya semenah-menah orang miskin, mentang-mentang orang miskin punya anak perawan cakep, diambil dengan cara paksa, diperkosa depan ibu bapaknya menangis depan Nabi Muhammad, ya Rasulullah tolongin saya Rasulullah. Bingung Nabi Muhammad bagaimana caranya mengendalikan mereka itu. Turun firman Allah, wa wajadaka dhalan fahada. Tenang ya Rasulullah, aku dapati engkau bingung, tapi akan aku berikan konsep cara bagaimana cara engkau menyadarkan mereka. Begitu saudara-saudara. Tidak ada cerita Nabi Muhammad sesat, apalagi dibilang Nabi Muhammad ada kurangnya, Nabi Muhammad ingusan, Nabi Muhammad belekan. Nabi tidak sama dengan kita. Nabi kecil seperti kita, pernah seperti kita, tapi nggak seperti kita. Kita ngelempar benteng orang, Nabi nggak pernah melakukan seperti itu. Kita pernah nyolong jambu orang, Nabi tidak pernah seperti itu. Kenapa? Dari mulai di alam ruh, di alam janin, sudah difilter oleh Allah bahwa Nabi Muhammad manusia yang tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Makanya oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid ditulis, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak bakal berbicara Nabi Muhammad, tidak bakal berkata apapun Nabi Muhammad, dan tidak akan melakukan perbuatan apapun Nabi Muhammad kecuali yang ma'ruf. Artinya ma'ruf di sini sesuatu yang disenangi, diridhoi dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, orang yang bertakwa waridho bil qalil, maknanya qanaah, ridho dengan yang sedikit. Ya Allah, alhamdulillah, kalau memang saya ditakdirkan bukan jadi orang kaya, yang penting saya berkah ya Allah. Ya Allah, walaupun saya nggak seperti si fulan, punya rumah mewah, punya mobil banyak, duit banyak, yang penting saya sehat ya Allah. Inilah qanaah, sifat puas hati. Kalau sudah ada di dalam hati kita, insya Allah penyakit galau nggak ada dalam hati kita. Kenapa kita selalu dikasih penyakit sumpah galau? Kumpul sama orang kaya, duduk sama orang kaya, makanannya lebih enak daripada kita, tapi kalau cerita susah melulu. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah bersyukur. Dianggapnya kalau yang namanya kaya itu banyak, duit banyak, rumah besar, mobil banyak. Bukan nikmat. Sebab Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan,
Allah berikan kepada kita berupa anugerah itu bisa dibagi dua, ni'mah atau nikmah. Tulisannya hampir sama, cuma beda titik. Ni'mah nun ain mim tak marbutah. Nikmah nun qaf, ya, qaf digepengin jadi ain, buletin dikit kasih titik jadi qaf. Mim tak marbutah. Artinya nikmah, biar sedikit kalau dikasih nikmat, ya Allah, dia tuh mak-mak tuh, mak-mak ibu-ibu makannya nggak terlalu cerewet, nasi pakai sambal, pakai lalap, biar nongkrong depan dapur nggak punya tempat duduk atau rumah meja makan, nikmat. Kenapa? Ada nikmat. Berapa banyak orang-orang kaya, ayo kita makan di sana, ayo makan di sini, begitu sudah di meja sudah nggak dikasih nikmat oleh Allah. Kemudian apa, saudara ini? Bersyukur, walau bersyukur dan ridho kepada Allah dengan sesuatu yang sedikit. Yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Persiapan kita nanti pulang di hari kiamat. Terus terang, hidup kita bukan di dunia. Hidup kita, masa depan kita bukan di dunia, di akhirat. Kalau ada orang bilang, ayo tataplah masa depan kita, bukan di dunia. Berapa banyak orang berusaha mati-matian, sampai kerja jadi kulit di Saudi Arabia, pulang bangun rumah mewah, begitu rumahnya selesai selamatan, 2 hari meninggal mendadak, habis duitnya. Ya, tahunan di Arab Saudi, bangun rumah, pulang bawa duit miliaran, sampai di rumah cuman kecebuk atau orang bilang sakit jantung, meninggal dunia. Berapa banyak, saudara? Maka oleh karena itulah masa depan kita yang utama di akhirat. Saudara nggak tahu masa depan di akhirat. Kalau saudara mau berbicara kehidupan para wali-wali Allah, kenapa wali Allah lebih mengedepankan ilmu tasawuf? Puasa di waktu orang makan, ya di hari biasa. Melek di waktu orang tidur. Orang lain bisa jalan-jalan, dia berkhalwat, sampai kecil badannya, sampai tulang belulang, sampai ada orang bertanya, ya fulan, ya syekh, kenapa engkau tidak makan seperti orang-orang yang lain? Orang-orang lain hadir maulid dapat nasi kebuli, antum puasa. Orang yang lain menenteng berkat, bawa berkat, ada buah-buahan, antum nggak dimakan, puasa. Orang lain tidur sehat, antum melek berjam-jam tidur, antum cuma sekedar merem aja langsung bangun, langsung sholat. Apa jawab beliau? Aku tidak mau ketinggalan nikmat nanti di akhirat. Sebab orang yang kebanyakan mendapat nikmat di dunia, nanti di akhirat nikmatnya berkurang. Umat Nabi Musa alaihissalam, ada seorang ibu umatnya Nabi Musa, umurnya 900 tahun, ibadahnya ratusan tahun. Waktu masuk surga itu disiapkan kursi singgah sana oleh Allah, terbuat dari emas. Itu kursi tiap lubang ada berlian, ada jamrut, ada permata yang mahal-mahal. Subhanallah, di kursi itu ada yang bolong segede telur asin. Nanya si ibu ini, ya Allah, ini kursi cakep, ada permatanya, tapi kenapa ada yang bolong ini ya Allah? Kenapa? Hei hambaku, yang bolong ini sudah kau pakai di dunia jadi cincin, jadi anting-anting, jadi kalung, jadi apa yang kita pakai di dunia nanti dikurangi. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf yang makannya di Gresik, yang kita sering hadir kalau Dzulhijjah, hallnya di Gresik, itu badannya sampai kurus, sampai mau meninggal dunia pun masih sempat puasa 41 hari. Ditanya oleh teman-temannya seorang ulama, ya Habib Abu Bakar, kenapa sih antum capek-capek sampai mengurung diri di dalam kamar selama 16 tahun, puasa ibadah, cuma keluarnya sholat Jumat doang? Apa sih yang antum mau cari? Padahal magom antum sudah tinggi, ibadah antum sudah besar. Kata Habib Abu Bakar, engkau tidak tahu besarnya sesuatu di hadapan Allah di akhirat itu tidak sama dengan ukuran yang di otak manusia. Oh, sholat pahalanya besar, nanti antum lihat besarnya pahala di akhirat lebih besar dari yang kita ucapkan, saudara-saudara. Oh, dosa ini besar, nanti yang kita lihat di akhirat ternyata lebih besar itu dosa. Maka oleh karena itu Habib Bakar berkata, aku bersusah payah bukan berarti aku sok-sokan, tapi aku takut aku tidak mendapatkan nikmat nanti di akhirat. Terlebih-lebih nikmat yang paling nikmat bisa ketemu baginda Muhammad SAW. Sampai
Ali Sahibul Maulid setiap berdoa tidak pernah bilang, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Muridnya tanya, ya Habib Ali, kenapa engkau tidak pernah minta surga? Aku tidak akan masuk surga kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Kalau antum mau tahu indahnya surga, bagusnya surga, nikmatnya surga, ada orang yang paling bagus daripada surga, ada orang yang paling indah daripada surga, ada orang yang paling mulia daripada kedudukan surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, seandainya kita nggak ditakdirin masuk surga, asal ketemu sama Nabi di pinggiran surga juga nikmatnya luar biasa, betul nggak? Maka oleh karena itulah setiap tahun diperingati Maulid, diadakan Maulid. Ini bukan cuma tradisi, ini bukan karena bulan Maulid. Kok nggak enak kalau nggak bikin Maulid, tahun kemarin bikin sekarang nggak bikin. Jangan, diadakan peringatan Maulid supaya antum mendapat tempat di sebelah Nabi Muhammad, supaya antum hidup nanti di akhirat tidak terhina. Biarin di dunia dihina orang nggak apa-apa, biarin di dunia nggak mendapat jabatan nggak apa-apa, asal jangan di akhirat kita tersia-sia. Kenapa? Kehidupan akhirat itu berat, saudara-saudara. Kita sekarang duduk nih, di atas ada apa ini? Tenda ya. Kepala kita jauh nggak sama tenda? Tapi di mahsyar nanti itu langit, itu matahari nempel di kepala kita, nempel di kulit kepala kita. Siapa yang bisa mayungin kita? Siapa yang bisa melepaskan haus kita? Mau beli Fanta di mana, Sprite di mana, Coca-Cola di mana? Untuk menghilangkan haus, tidak ada minuman yang bisa menghilangkan haus kecuali minuman yang diminum oleh Rasulullah. Yang namanya telaga Al-Kautsar itu nanti akan diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang tersebut. Maka oleh karena itulah saya berharap yang tadi disampaikan oleh Kiai Saifuddin tentang bagaimana para pemuda ini adalah cikal bakal daripada orang tua, dan kami dan ulama beserta ulama-ulama yang lain termasuk Bung Rohim, guru-guru kita yang ada, berharap agar antum lebih soleh daripada yang sebelumnya, karena umur orang nggak tahu, betul nggak? Yang namanya mati sekarang udah nggak pakai sakit, Pak, ya. Ada kakek-kakek tetangga saya 40 tahun sakit bengek sampai sekarang nggak mati, bener, umurnya hampir 100 tahun, dari mulai kakek, dokter anak, dokter cucu, dokter sampai bosen, dia lagi, resep apapun sudah dikasih nggak mati-mati. Subhanallah, orang yang sehat, afiah, malam masih ngopi, pagi meninggal dunia, nggak tahu. Sayusibu ala ummati mautal faja'ah, akan melanda kepada umat-umati mendadak. Jangan sampai kita menutup mata, di hati kita tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Kita doakan guru-guru kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Kong Rohim, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Iqbal, juga Ahmad Boy yang banyak merintis anak-anak muda untuk mengenal Ratib. Dan alhamdulillah di Bekasi ini sudah mulai mengenal Ratib Al-Idrus. Sedikit akan saya kenalkan, Ratib Al-Idrus ini Ratib paling tua, ya. Semua Ratib bagus, semua Ratib bagus, tapi saya mau memberitahukan Ratib Al-Idrus Ratib paling tua. Wali Songo, Sunan Ampel, dan sunan-sunan yang lain sudah baca Ratib Al-Idrus, tapi tidak kenal Ratib Al-Atas. Kenapa? Bukan zamannya, ya, bukan zamannya. Ayah daripada Wali Songo, Sunan Ampel, itu murid daripada Habib Abdullah bin Bakar Idrus, satu zaman dengan Syekh Abdurrahman Al-Akhdari yang kitabnya dibaca di pesantren-pesantren. Jadi kalau antum baca Ratib Al-Idrus ini, insya Allah terlebih-lebih di akhir zaman seperti ini, pertama diselamatkan iman dan Islam kita. Katanya sekarang susah nyari duit, katanya sekarang negara kita lagi susah. Gak usah susah, yang bikin susah Allah. Sudah hadirin, tergantung kitanya, betul nggak? Ada orang datang kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid, ya Habib, kapan kiamat? Kata Habib Abdurrahman, kalau ente mau tahu kiamat, gimana entenya? Dunia ini seperti motor, ya. Saya pinjemin motor kepada kamu, dirawat ini motor, 100 tahun tuh motor nggak bakal mogok kalau kita rawat baik-baik, betul nggak? Tapi dipinjemin motor nggak dirawat, dipinjemin motor dibuat ngebut-kebutan siang malam, nggak pernah didandanin, 3 hari hancur. Begitu dunia. Kalau antumnya di dunia baik, waktu diulur oleh Allah. Jangan kiamat, jangan kiamat. Kenapa? Allah senang, malaikat senang lihat orang zikir, duduk salawat. Tapi kalau di dunia ngelihat orang udah banyak maksiat, hasut-hasutan, dengki-dengkian, berbuat dolim, jangan pun saya, Allah pun benci melihat kita. Allah berhak menghancurkan itu dunia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, guru-guru kita semuanya. Akhirul kalam, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.